Halo semuanya, kali ini kita mau ngobrolin soal Borneo. Sebuah pulau raksasa yang kaya banget sama alam dan budaya, tapi uniknya terbagi oleh perbatasan dua negara. Kita bakal coba bedah gimana sih kehidupan di Sabah dan Sarawak Malaysia yang bertetangga langsung dengan provinsi-provinsi Kalimantan di Indonesia, padahal mereka ini ada di satu daratan yang sama. Coba deh, kita lihat pulau ini. Kalau di peta, ya ada garis-garis tegas yang misahin. Tapi kenyataannya di darat, hutan, sungai, dan terutama komunitas manusianya nih, seringkali itu nggak kenal sama yang namanya batas-batas itu. Borneo ini contoh yang pas banget, di mana geografi menyatukan tapi politik memisahkan. Nah, pembahasan kita hari ini bakal fokus ke dinamika unik di sepanjang perbatasan ini. Lebih spesifik lagi ya, kita akan lihat perbandingan antara Sabah dan Sarawak di sisi Malaysia dengan 3 provinsi yang nempel langsung di Indonesia. Ada Kalimantan Barat yang pas di Khatulistiwa, Kalimantan Timur yang bakal jadi rumah buat ibu kota baru kita, dan Kalimantan Utara, provinsi yang paling mudah di Indonesia. Oke, siap ya? Pertama, kita bakal lihat dulu jalur politik mereka yang ternyata beda. Terus kita geser ke realitas ekonomi di kedua sisi perbatasan. Habis itu kita akan jelajahi sesuatu yang justru menyatukan mereka, yaitu warisan budaya. Dan terakhir, kita akan coba bertanya-tanya soal masa depan pulau ini. Oke, bagian pertama, jalur politik yang berbeda. Jadi gini, meskipun mereka ini tetanggaan, cara Sabah dan Sarawak diatur di dalam Federasi Malaysia itu beda banget loh sama cara provinsi-provinsi di Kalimantan diatur dalam Negara Kesatuan Indonesia. Nah, kutipan ini yang datangnya dari Malaysia Timur benar-benar nangkep perasaan yang ada di sana. Ini bukan cuma soal jadi salah satu dari sekian banyak negara bagian, ini lebih ke soal identitas politik yang unik dan hak-hak khusus yang mereka punya. Disinilah perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Kalau di sisi Malaysia, Sabah dan Sarawak itu gabung ke federasi lewat perjanjian tahun 1963. Nah, perjanjian ini ngasih mereka otonomi yang lebih besar. Beda banget sama provinsi-provinsi di Kalimantan yang bagian dari struktur pemerintahan Indonesia yang lebih terpusat. Biar lebih kebayang, kita lihat sedikit sejarahnya. Tahun 1963 itu momen krusial buat Sabah dan Sarawak. Nah, hampir 50 tahun kemudian, di tahun 2012, Kalimantan Utara resmi dibentuk, pecahan dari Kalimantan Timur. Jadi dia provinsi ke-34 dan termuda di Indonesia. Dua momen, dua jalur sejarah yang beda, di pulau yang sama. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita bakal lihat gimana bedanya politik ini kelihatan juga di realitas ekonomi mereka. Kita akan bahas soal pembangunan dan juga kesenjangan. Jadi, meskipun kaya banget sama sumber daya alam, banyak penduduk di Sabah dan Sarawak itu ngerasa kalau mereka belum sepenuhnya menikmati kue pembangunan. Ada semacam persepsi kuat kalau mereka ini ketinggalan dibandingin sama semenanjung Malaysia. Data ini nunjukin tantangannya dengan sangat jelas. Coba lihat, Sabah punya tingkat kemiskinan tertinggi di Malaysia, sampai 17,7%. Ini jauh banget di atas rata-rata nasional Malaysia. Sarawak aja yang angkanya 8,4%, itu pun masih dianggap tinggi untuk standar negara itu. Jadi poin pentingnya apa? Punya sumber daya alam melimpah, itu ternyata nggak otomatis bikin semua orangnya makmur. Dan ini bukan cuma soal angka loh. Kutipan dari seorang warga Sabah ini kayaknya menyuarakan frustrasi sehari-hari yang dirasain banyak orang. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar soal infrastruktur, jalan, air bersih, listrik, ternyata masih jadi isu utama. Ini menyoroti kesenjangan pembangunan yang nyata. Tapi ya, di luar perbedaan politik dan kesenjangan ekonomi tadi, ada satu hal yang kuat banget yang justru menyatukan masyarakat di Borneo. Apa itu? Warisan budaya mereka yang sama. Nah, ini dia nih, intinya identitas Borneo. Buat banyak suku asli di sana, garis batas di peta itu kan konsep yang relatif baru. Hubungan keluarga, bahasa, adat, sejarah mereka itu udah ada jauh sebelum negara modern terbentuk. Jadi, identitas budaya mereka itu benar-benar melintasi batas negara. Kita ambil contoh spesifik ya, misalnya suku Tidung. Mereka ini komunitas yang tinggalnya di kedua sisi perbatasan. Kalian bisa temuin mereka di Provinsi Kalimantan Utara di Indonesia, tapi juga ada di negara bagian Sabah di Malaysia. Buat mereka, tetangga di seberang perbatasan itu ya bisa jadi masih saudara. Contoh lain yang kuat banget itu suku Dayak. Ini kan kelompok etnis yang besar ya, subsukunya banyak banget. Nah, salah satunya, Dayak Iban, itu komunitasnya ada di Sarawak, Malaysia, dan juga ada di Kalimantan Barat, Indonesia. Mereka berbagi bahasa, tradisi, dan cara hidup yang sama. Ini nunjukin betapa cairnya batas budaya di Borneo. Oke, setelah kita lihat perbedaan politik, kesenjangan ekonomi, dan kesamaan budayanya, kita sampai di bagian terakhir, masa depan Borneo. Apakah mereka ini menuju satu takdir yang sama?
Jadi kita rangkum sedikit ya, kita udah lihat gimana struktur politiknya beda antara otonomi khusus di Malaysia Timur dan sistem provinsi di Kalimantan. Kita juga udah lihat ada kesenjangan ekonomi yang nyata, terutama di sisi Malaysia. Tapi di balik itu semua, ada fondasi budaya bersama yang kuat banget, yang mengikat orang-orang di seluruh pulau. Nah, ini pertanyaan besarnya. Dengan makin banyaknya proyek lintas batas dan kesadaran soal warisan bersama, kira-kira identitas Borneo ini bakal makin kuat nggak ya? Atau jangan-jangan sebaliknya, kepentingan dan jalur politik masing-masing negara malah bakal bikin garis perbatasan itu makin tebal, dan akhirnya masa depan mereka jadi makin terpisah. Ini yang menarik buat kita pikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan singkat ini. Semua informasi yang disajikan di sini kami rangkum dari sumber-sumber yang bisa kalian lihat di layar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.